Yes, oh gitu. Jadi ini terinspirasinya memang dari cerita-cerita di sekitar kita ya Kak ya. Oke gitu. Jadi tuh Kak Siska, nama-nama tokoh di novel itu bahkan adalah sahabat-sahabat aku sendiri Kak. Oh wow, Bukan bahkan nama. namanya nama asli nih. Iya, yang Wow, beberapa waduh tokoh udah nggak itu pakai nama-nama asli. ini boleh dicari nih namanya siapa-siapa aja, siapa tahu nanti bisa dicari nih di sosial medianya Kak Titi loh ya. Jangan loh ya teman-teman, dinikmati aja karyanya ya. Bener ya Kak ya. Oke. Hai, halo teman-teman semuanya. Halo Sobat Andi Academy dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dalam acara Bincang Inspirasi. Nah, acara ini adalah sebuah acara obrolan kita bersama dengan orang-orang yang menginspirasi dalam kehidupan melalui karya-karya mereka. Nah, hari ini tamu saya adalah orang yang sangat spesial. Masih muda tapi prestasi yang dan semangatnya luar biasa untuk menulis novel-novel yang keren-keren nih. Nah, dia adalah Titi Setioningsi. Hai, halo Kak Titi. Halo Kak Siska. Halo, apa kabar? Tadi kita sempat berbincang-bincang sebentar ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kalau Kak Siska sendiri? Alhamdulillah puji Tuhan baik banget. Nah Kak, hari ini kita bincang-bincang santai aja nih ya Kak ya, supaya nggak serius-serius banget. Teman-teman, aku kenalkan dulu Kak Titi Setioningsi ini adalah penulis dari buku yang berjudul Senja Kelana gitu teman-teman. Nah Kak boleh tanya sedikit-sedikit ya Kak ya. Hari ini kita punya cukup waktu untuk ngorek nih kira-kira Kak Titi ini gimana sih dapetin inspirasi untuk buat buku ini. Nah, yang pertama aku punya pertanyaan nih Kak. Kak, apa yang menginspirasi Kak Titi untuk menulis tentang novel Senja Kelana ini? Oke Kak Siska, aku langsung jawab kamu puji ya. 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 Baik. Jadi Kak Siska, ini novel berjudul Senja Kelana itu awalnya inspirasi dari cerita pendeknya dan Gembira Aji Dharma yang berjudul Novel Senja untuk Pacarku. Jadi saat baca pendek itu setelah selesai, aku tuh pengen banget bikin karya yang dalamnya kita ada kisah tentang laki-laki yang rela ambil senja buat perempuan yang dia sukai. Meskipun dalam konteks novelku ini bukan senja asli, tapi nanti dia adalah bentuk hal yang lain dan dia kasih buat ceweknya. Itu sih salah satu inspirasi aku nulis Senja Kelana ini. Oke gitu, wow. Jadi ada inspirasi di balik itu ya Kak ya, yang menginspirasi Kakak terus jadi suatu karya yang keren kayak gini. Nah, nih Kak ada pertanyaan lagi sedikit nih karena itu. Dalam penulisan cerita ini atau novel ini, gimana caranya Kak Titi membuat karakter-karakternya itu tuh jadi lebih hidup dan lebih otentik gitu. Oke, jadi beberapa karakter di novel ini memang aku belajar banyak dari karya-karya sebelumnya. Jadi kalau aku lihat karya-karya sebelumnya, ada beberapa karakter yang katakanlah kurang begitu atau hanya numpang lewat aja ya kata beberapa pembacaku. Jadi aku pikir di sini aku harus belajar gimana cara menghidupkan karya di novelku ini. Dan salah satu caranya, yang pertama tentu aja aku baca karya-karya orang lain, itu yang aku lakuin. Kemudian yang kedua, aku tuh kadang kala tuh ngamatin orang-orang di sekitarku. Jadi selain membaca karya tuh juga ngamatin orang di sekitarku. Ada, wah ini nih guru yang terkenal galak. Terus saya lihat gimana kamu karakter dengan gurunya itu persis banget sama guru yang aku kenal misalnya. Terus untuk yang pemeran pertama sendiri itu sebenarnya aku terinspirasi dari beberapa film-film yang aku nonton. Jadi film-filmnya itu menunjukkan karakter-karakter yang unik-unik tentunya. Misalnya ada tokoh utama cewek ini, dia itu polos banget. Jadi meskipun dia tuh nggak ngerti kan sebenarnya. Misalnya dia disukai sama orang,
Soalnya orang itu tuh tidak menunjukkan rasa cintanya itu dengan cara memuji ataupun ngasih sesuatu yang sweet itu enggak, malah justru lebih sering gayanya dia. Dan sebenarnya sikap-sikap Celi itu kan aku juga temui di teman-temanku maupun di kehidupan pokoknya aku udah dalam usia segini ya, tahu banget gimana karakter orang kalau naksir itu nggak semuanya itu bilang suka. Ada kalanya mereka cuma malah jahil atau katakanlah usil gitu, tapi sebenarnya itu kan suka, tapi ya masa-masa remaja itu gak semuanya bisa diungkapkan dan katakan gitu lah Kak. Oke, jadi emang bener sih Kak, aku juga punya pengalaman yang kelihatannya tuh kayak nih orang tuh sebel banget sama kita, tapi ternyata ada karena dia tuh ada rasa, karena apa ya, malah jaga jarak karena takut kalau deket mungkin malah tambah sayang ya Kak. Ya. Nah Kak, ini nih di novel Senja Kelana ini kan sedikit banyak itu kan membahas tentang romance ya Kak ya. Nah dan juga ada problemnya juga nih, salah satu problemnya adalah cinta segi-segian nih ya kan. Ada segi, kan cinta itu ada segi berapa, ada segi 3, ada bahkan mungkin di sini segi 4 gitu ya Kak ya. Siapa tahu nih teman-teman harus baca sendiri ya. Pokoknya ada sedikit spill dari aku, ada cinta persegi-segian ini. Nah, gimana Kak caranya Kak Titi memutuskan untuk mendekati topik ini atau memasukkan topik ini di dalam novel Kakak? Oke, ya tadi yang segi-segi emang dia ada gitu kan. Iya bener banget Kak Cita. Ini di sini cara masukin ya itu tadi ya. Caranya itu sebenarnya si tokoh ada 2 laki-laki, ada beberapa tokoh sebenarnya, tapi kita kisah yang pertama itu satu perempuan di antara 2 laki-laki, yang mana dia itu bingung mau pilih yang mana sebenarnya gitu. Cuman emang tokoh utamanya ini dia sebenarnya punya pacar, yang ini pacarnya itu adalah sedikit kisah pacarnya, katakanlah ya ini spill boleh nggak sih Kak? Sedikit tipis aja boleh, tapi tipis aja biar pada penasaran nih. Jadi pacarnya itu dia tuh bilang ingatan. Sebenarnya bilang ingatan itu bukan kalau aku lihat itu sebenarnya penggambaran luar mana yang sebenarnya mereka itu lupa sama kata-kata mereka atau jenis mereka. Makanya nih di novel tuh gambarin kalau laki-laki itu kecelakaan. Itu sebenarnya penggambaran atau sebenarnya secara nggak langsung tuh kayak gambarin banyak banget tuh sebenarnya laki-laki yang dia itu mungkin udah janji banyak atau udah ngasih harapan-harapan banyak kepada perempuan, tapi akhirnya dia lupa, seolah lupa. Nah itulah kenapa aku gambarin ini tokoh bilang ingatan aja. Dan akhirnya waktu dia pacarnya pergi, datanglah salah satu laki-laki yang itu tadi yang aku bilang, dia menunjukkan cintanya itu juga dengan cara yang romantis atau sweet gitu. Oke gitu. Nah Kak, ini kan kayaknya kalau aku dengar-dengar jawaban Kakak nih dari tadi, kayaknya tuh Kakak familiar banget nih sama cerita ini ya kan. Nah ini apakah ada karakter yang terinspirasi dari orang asli di hidup Kak Titi atau gimana gitu? Atau mungkin kalau ada ceritanya sedikit boleh dong di-spill kita nih supaya kita juga gak penasaran. Tidak, memang kalau aku nulis cerita, entah itu cerpen, entah itu novel, pasti sumber inspirasi saya adalah teman-teman dekat aku. Jadi meskipun akunya sendiri belum punya pengalaman yang pengalaman banyak, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman gitu, aku jadi punya banyak inspirasi. Jadi kisah-kisah di Javalana ini sebenarnya adalah kumpulan dari cerita orang yang aku ceritanya, aku curi ceritanya buat aku nulis sebuah karya gitu. Jadi aku curi ceritanya. Yes, oh gitu. Jadi ini terinspirasinya memang dari cerita-cerita di sekitar kita ya Kak ya. Oke gitu. Jadi tuh Kak Siska, nama-nama tokoh di novel itu bahkan adalah sahabat-sahabat aku sendiri Kak. Oh wow, bahkan namanya nama asli nih. Iya. Wow. Waduh, udah nggak pakai ini, boleh dicari nih namanya siapa-siapa aja, siapa tahu nanti bisa dicari nih di sosial medianya Kak Titi loh ya. Jangan loh ya teman-teman, dinikmati aja karyanya ya. Bener ya Kak ya. Oke. Nah Kak, ini Kak persahabatan
Dan persaingan itu kan sering banget jadi bagian integral dari kisah cinta segitiga ataupun kisah cinta yang berliku-liku lah. Nah, apa yang Kak Titi pikirkan tentang hubungan antara persahabatan dan cinta? Apa kaitannya kalau menurut Kak Titi nih? Yang pikir keadaan kita itu sebenarnya akan lebih nyambung dengan sahabat kita. Dari situlah cinta itu akan muncul. Jadi sahabat itu kan sebenarnya orang yang nyambung gitu kan ya. Betul. Kita memaknai cinta itu jadi sahabatan aja kok walaupun sebenarnya cinta loh, tapi maknaannya beda. Jadi menurutku sahabat sama cinta itu tipis terpas ya batasnya itu. Kalau kita ngomongin sahabat antara laki-laki dan perempuan, kalau misalnya di luar nikahin. Tapi kalau misalnya perempuan sama perempuan, ya menurutku dalam konteks masa remaja ya, karena ini ceritanya adalah siswa SMA, saat usia seperti itu tuh setiap orang tuh pasti butuh sahabat perempuan. Jadi menurutku perempuan itu waktu usia segitu gak bisa sendiri, butuh sahabat buat curhat tentang kisah cintanya atau buat sadar memutuskan, ini enaknya aku terima gak ya kata dia nonton. Yes, benar. Tapi kan curhatnya ke sahabat. Iya, tanya mungkin lebih apa ya, bertanya sama orang yang lebih netral. Kalau kita kan masih menggebu-gebu nih kadang. Iya. Bener ya Kak ya? Oke. Berarti sebenarnya tuh ada juga atau kayaknya kebanyakan orang itu ngerasain weting tresno jalaran seko kulino kalau orang Jawa ngomong ya, karena kebiasa ngelihat dia ngelihat dia setiap hari, ngikutin kesehariannya, itu tuh bisa jadi tumbuh benih-benih gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Atau enggak sebenarnya kalau nggak denial aja. Denial atau lain sebagainya ada di novel ini ya. Oke. Nah Kak, dalam cerita cinta segitiga biasanya ada karakter yang dicintai oleh dua orang. Apa yang Kak Titi lakukan untuk membuat karakter itu seperti tetap berimbang dan tidak terlalu dipilih atau ya gitu. Kira-kira gimana Kak? Paham Kak Deska. Ya, caranya ya dengan tadi ya beberapa adegan ataupun karakter dari kedua tokoh. Jadi kadang-kadang kita itu inginkan sesuatu yang katakanlah sempurna ya, padahal nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang mana perempuan itu kadang-kadang kalau di cerita ini kan ada dua tokoh laki-laki yang mana di satu perempuan, dan dua tokoh itu mempunyai persona sendiri. Dan kadang-kadang kita kan sebagai perempuan itu pasti merasa tidak rela jika melepaskan yang satu karena dia punya kelebihan yang tak dipunyai sama yang satunya lagi. Jadi itu yang menurutku menjadi topik dalam cerita itu masih terus berjalan, topik cerita segitiga ini, karena sampai kapanpun orang itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, ada plus minusnya, dan kadang-kadang kita itu butuh kelebihannya tadi gitu, dan tapi kita juga butuh kelebihannya satu gitu. Bingung sih yang mana, jadi itu yang membuat cerita terus berimbang dan kayaknya kita ada yang yang mana. Betul. Jadi memang di mana-mana pasti kayak gitu ya Kak, ada plus ada minus, nanti kita cocoknya sama yang mana gitu. Ini jadi curhat ya. Enggak. Oke teman-teman. Oke deh Kak Titi. Oke, aku punya pertanyaan sedikit lagi nih Kak. Oke. Jadi bagaimana proses penulisan Kak Titi? Apakah kakak mulai dengan plot dan karakter terlebih dahulu atau gimana? Biasanya kakak supaya dapetin feel-nya, dapetin mood-nya itu gimana? Kalau aku sendiri dari tokoh. Kalau yang Senja Kelana ini ya khususnya, aku dari tokoh dulu. Jadi Senja Kelana itu tokoh utamanya kan ada yang namanya Sandi, yang perempuan banyak laki-laki Kala. Itu kan sebenarnya istilah dalam bahasa Jawa Senja Tanding Kala. Waktu yang disebut di tulisan Kala. Jadi nama tokoh yang kayak Santi, nama yang laki-laki Kala. Nah, aku pikir dari dua tokoh ini langsung ini sebenarnya jadi novel tentang Senja gitu. Dan aku udah lama banget kepikiran pengen bikin novel yang terinspirasi dari cerpennya Teko.
tempat-tempat build like aku, jadi Sanding dan Kala ini. Dan aku butuh nih sosok laki-laki yang dia agak lebih maju dari Kala, dan itu harus dari namanya kelihatan kedengaran ya kan. Setelah apa, aku udah dapat 3 tokoh itu tadi, aku kembaliin gimana cerita cinta segitiga ini akan bergulir dengan cara yang nggak biasa. Dalam arti aku nggak mau yang biasa aja jadi Sanding Kala Raden terus mengalir gitu aja, tapi sedikit membisin konten yang lain. Jadi dari karakter tadi aku mulai ngerusuh konfliknya tak, konfliknya gimana, dan menurutku konflik itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya persahabatan dan juga keluarga. Karena yang usia-usia segitu ya mereka pasti yang katakanlah belum sematang atau belum sematang itu kita. Jadi aku pikir persahabatan keluarga itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya konflik-konflik bullshit. Yang bikin novel ini istimewa adalah mengangkat tema persahabatan, cinta dan juga keluarga. Oke gitu. Jadi temanya ini juga apa ya? Apa sih, dekat sama kita sehari-hari ya Kak ya. Maksudnya hampir semua orang juga ngerasain gitu ya. Jadi banyak yang bisa apa ya? Yang bisa relate sama cerita ini gitu ya Kak ya. Oke Kak, ada bagian cerita yang paling sulit atau menantang nggak sih untuk Kak Titi tulis? Atau mungkin kayak, kok aku jadi emosional atau apa gitu. Kalau misalnya iya, boleh nggak Kak menggambarkan bagaimana Kak Titi ngatasin tantangan tersebut nih untuk teman-teman yang mungkin juga apa ya, pengen juga nih kayak Kak Titi. Oke. Sebenarnya sulit itu yang pertama aku rasain ketika bikin novel Senja Kelana ini, yang pertama adalah ketika habis ini ceritanya mau apa atau gimana atau mau dibawa kemana, karena biasanya ada dua ide yang muncul, jadi aku mau pilih alur yang ke A atau ke B nih gitu dengan beberapa konsekuensinya. Jadi kalau misalnya dari nol posisi itu terakhir tokoh ini mau pergi ke tempat A atau ke tempat B, aku harus berpikir ya kalau konsekuensi kalau aku pilih ke tempat A itu apa aja, kemudian aku punya datanya atau enggak, atau aku punya hal-hal yang besar atau enggak, itu juga jadi pertimbangan. Karena kalau kita menulis tanpa data itu akhirnya ya stuck. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya block writer, intinya nggak ada yang namanya kita pampet bingung nggak bisa nulis lagi. Sebenarnya nggak ada istilah itu, yang ada adalah kita punya data, kita bisa nulis data soal cerita itu nggak sih. Jadi menurutku itu sih yang perlu jadi pertimbangan ketika kita itu menghadapi yang namanya kebingungan habis ini selanjutnya gimana. Yang pertama. Terus yang kedua, aku merasa sulit adalah ketika ending. Dan itu yang ending ini yang lebih ini loh, inti ceritanya itu di ending ini yang orang itu harus baca sampai sampai akhir cerita biar tahu inti ceritanya gitu. Dan pas ending ini itu menurutku benar-benar emosional karena yang perempuan itu pada akhirnya ngerti kok dia sebenarnya selama ini kayak sama siapa, itu baru dia rasain di akhir cerita gitu. Itu menurutku yang paling menarik gitu. Oke, jadinya ada emosi ya Kak ya, yang naik turun gitu ya. Oke deh. Oke Kak, kita kan sering nih ngelihat cinta segitiga dalam novel dan film nih, ya kan? Tetapi cerita persahabatan yang kuat juga bisa jadi sangat menarik kayak yang ada di novel ini nih. Nah, apa yang menurut Kakak apa ya membuat persahabatan itu kuat menjadi apa ya? Jadi menarik gitu di kisah fiksi satu ini. Fiksi atau enggak nih Kak? Sedih banda ya, fakta dan fiksi ya. Oke. Fiksinya fiksi gitu ya. Menurutku kenapa sih ini cerita cukup menarik ketika mengangkat tentang persahabatan. Yang pertama persahabatan sama teman cewek ya. Jadi menurutku di sini akhirnya kita punya teman cewek yang deket novelnya, tapi sebenarnya dia adalah sahabat kita yang sebenarnya sahabat gitu loh, meskipun dia setuju, kesel dan sebel gitu dan kayak kepo tentang kita, dan kadang-kala dia kelewat batas kalau melakukan sesuatu gitu kan. Tapi aku pikir itu kan yang namanya sahabat sih, yang pasti akan sebenarnya kita sampai kapanpun sahabat itu akan ada di saat kita senang gitu loh. Jadi sahabat cewek tadi itu. Kalau yang cowok, nah ini sahabat cowok adalah dia itu ngerti apa yang kita butuhkan, nggak cuma apa yang kita inginkan. Kalau menurutku, kalau Kevin sahabat sama cewek cowok
Betul, betul, betul. Wow. Berarti nih kayaknya Kak Titi ini persahabatannya termasuk yang apa ya, erat ya, sampai bisa mendeskripsikan sedetail ini gitu. Nah, aku berterima kasih banget nih Kak Titi dari tadi mau nge-spill terus untuk teman-teman. Semakin apa ya, aku semakin kepo pengen baca buku Senja Kelana ini nih. Untuk teman-teman juga jangan lupa yang dari tadi udah ngeliatin, jangan lupa untuk dibaca ya, karena dari segelintir yang tadi di-spill sama Kak Titi ini nanti teman-teman akan dapat jawabannya di dalam buku ini. Nah, teman-teman sorry Kak, Kak Titi, adakah pesan tertentu yang ingin Kakak sampaikan untuk para pembaca melalui novel ini gitu? Atau apa itu dan mengapa itu begitu penting buat Kak Titi gitu? Sebenarnya dari Jakarta ini aku pengen pembaca itu sebenarnya ini kisah pembaca, tapi kalau aku diminta untuk kasih harapan, aku berharap setelah membaca Senja Kelana, pembaca itu jadi makin paham bahwa di dunia yang sekarang serba digital ini banyak banget tulisan berita hoax, dan itu gampang banget kita nyebar berita-berita tentang teman-teman kita melalui media sosial dan sebagainya. Nah, itu ada plus minusnya, dan ini aku kasih kita gimana media sosial itu bisa bikin hoax tentang anak SMA yang mana dipercayai oleh seluruh sekolah. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi di sini aku harap baca lebih bijak lagi ketika menggunakan media sosial setelah membaca. Oke, wow. Oke deh Kak kalau gitu. Nah, sebelum kita akhiri nih podcast ini, aku punya atau tim kita udah siapin 5 random question untuk setiap guest di acara Bincang Inspirasi ini. Nah, permainannya adalah this or that. Itu gampang banget. Misalnya contohnya adalah milih apel atau mangga. Misalnya nih, nah nanti kita ada 5 pertanyaan yang bisa kakak jawab cepat. Atau nanti kalau menurut aku menarik, mungkin boleh aku tanyain dikit-dikit kenapa alasannya gitu ya Kak ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Coklat atau bunga? Bunga. Oke. Coklat atau bunga, jawabannya bunga. Oke ya. Selanjutnya adalah menikung atau ditikung? Ditikung aja deh. Ditikung aja ya, lebih tidak merasa berdosa kayaknya ya. Oke. Oke, selanjutnya mending jomblo atau balikan sama mantan? Jomblo. Baca buku yang sama ya Kak kayaknya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang agak terserah kakak sih mau yang mana. Tapi jelek tapi kaya atau ganteng tapi gak berduit? Ayo. Jelek tapi kaya. Jelek tapi kaya. Sama banget lagi. Sama ini perempuan di sebelah sini kayak terima kasih Kak Titi. Mewakili perasaan kami ya. Oke deh, selanjutnya. Aku kalau mau nanyain kenapa kayaknya agak terlalu takut ya. Jadi kita lanjut aja ke selanjutnya. Oke, selanjutnya LDR tapi statusnya jelas atau deketan gak LDR nih tapi HTS-an? Deket tapi HTS-an. Oh my god, ini tumben loh. Biasanya kalau perempuan itu lebih mengepentingkan status. Iya benar, perempuan bener ya. Di sini tuh biasanya perempuan tuh kayak oh my god status pokoknya. Tapi ini kok milih deketan tapi HTS-an. Nggak apa-apa ya berarti ya. Lebih enak. Oke. Wow. Oke deh. Ini mind blowing sih. Tadi di otakku kayak aku lebih apa LDRan tapi ada statusnya ya. Tapi ternyata kakak pilih yang deketan tapi HTS-an. Wow. LDR tuh kayak kita chat sama admin gitu nggak sih Kak? Pacaran sama layar ya. Pacaran sama layar. Oke deh kalau gitu. Wow, asik sekali hari ini ya.
Oke, terima kasih banyak, makasih banyak Kak Titi karena sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang sama kita di acara Bincang Inspirasi atau podcast Bincang Inspirasi kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat Andi yang lainnya dimanapun kalian berada nih. Siapa tahu teman-teman yang baca ada yang relate atau juga ada yang ingin seperti Kak Titi, boleh banget. Pokoknya hari ini dijamin menginspirasi. Terima kasih banyak Kak Titi untuk bantuannya. Sampai ketemu. Makasih banyak. Sampai ketemu di acara Bincang Inspirasi yang berikutnya. Semoga kita nanti bisa ketemu langsung ya Kak. Semoga nanti kita bisa bikin video yang menginspirasi lainnya untuk sobat-sobat Andi ya. Oke, terima kasih banyak. Aku juga Terima kasih banyak. Asik banget hari ini. Terima kasih banyak Kak Titi. Aku mohon maaf kalau ada perkataan aku yang menyinggung perasaan Kak Titi ya. Semoga semakin ke depan semakin banyak lagi karyanya Kak Titi. Membuat novel-novel yang asik-asik lagi nantinya ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Titi. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Andi dimanapun kalian berada yang udah nontonin nih dari tadi sampai akhir. Ikutin terus podcast Bincang Inspirasi kita karena selanjutnya nanti kita bakal undang guest star atau special guest yang pastinya nggak kalah seru juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Titi. Saya pamit undur diri. Dadah.